Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jamaah tafsir yang saya muliakan, marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab sama-sama. Al-Fatihah. أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan mengkaji Kitabullah Al-Quranul Karim. Semoga yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Kawan-kawan semua, maaf lambat Waalaikumsalam masuk. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Halimah, Bu Zahra, Bu Syarifah, Bu Nuria, dan Bu Iman. Baik, kita akan melanjutkan kajian malam ini dan sebelumnya saya ingin apa itu merumuskan pelajaran. Pelajaran apa yang kita telah lakukan pada kajian bulan lalu? Pelajaran pertama, Allah itu menyatakan dirinya secara jelas dan terinci dalam kaitan kedekatannya dengan hambanya. Bahkan Allah menyatakan betapa sangat dekat dengan diri dan hati hambanya. Pertanyaannya, apa maksud Allah menjelaskan secara demikian terinci? Pelajaran yang kita peroleh adalah agar hambanya yang bermaksud mendekat, bermaksud melakukan pendekatan dengan Allah, itu dia bisa mengetahui bagaimana cara pendekatan yang sebaiknya dilakukan. Sehingga hambanya akan menjadi orang yang mukorrobun, menjadi orang yang ma'rifatullah. Alhamdulillah nih Bu Kamariah udah hadir juga. Pelajaran kedua, Allah menyatakan bahwa Allah itu sangat memelihara
alam semesta. Jadi sejak alam semesta itu Allah ciptakan sejak 13 miliar yang lalu, 13 miliar tahun yang lalu, Allah menyatakan di situ yumsiku hunna, yumsiku. Allah selalu memegang dengan kekuasaannya seluruh alam semesta, memelihara, mengelola, memantau gerak-gerak semua apa yang ada di alam semesta ini. Dan juga menjaga garis edarnya, menjaga energinya, energi geraknya, menjaga keseimbangan, dan lain-lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelajaran kita peroleh adalah Allah juga menjelaskan dirinya atas makhluk seperti burung, ikan di laut, di sungai, binatang melata di muka bumi, yang hidup juga di dalam tanah di permukaan bumi. Serangga dan macam-macamnya itu miliaran jumlah binatang dan jenisnya semua dikasih rezeki oleh Allah. Semua itu adalah ciptaan Allah yang Allah pelihara. Kemudian yang keempat pelajaran kita peroleh adalah semua pernyataan Allah itu mempergunakan fi'il mudhari' yang artinya sedang dan akan. Fi'il mudhari' itu kan yumsiku. Yumsiku itu adalah fi'il mudhari'. Maka Allah terus-menerus melakukan pengelolaan itu. Nah, dari pelajaran yang kita peroleh itu, bagaimana kita apa itu memahaminya? Bagaimana Allah mampu melakukan itu semua? Bagaimana seberapa hebat Allah itu? Maka jawabnya itu ada di surah Al-Baqarah 255. Eh, ini sebagai pemimpin ayat dari seluruh ayat Al-Quran. Nah, sekarang 255 Bu Halimah ada Bu Halimah? Ada Pak. Bu Halimah itu surah Al-Baqarah itu 255. Baik Pak. Siap. Itu ayat kursi ya Bu? Iya, ayatul kursi Pak. Iya betul. Tolong dibaca Bu. Baik Pak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله. Sadaqallahul Adzim. Terima kasih Bu Halimah Abdul Karim. Ibu Halimah, di situ kan Allahu kedudukannya dalam tarkib apa? Allahu mubtada Pak. Mubtada. Oke. Khobarnya Huwal hayyul qayyum la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. ya betul itu khobarnya. Itu khobarnya berupa apa Bu Halimah? Eh, Huwal hayyul qayyum berupa hmm, Jadi kan itu la ilaha
illa huwa, ya kan? Ya, Lanya ya, ya, ya. itu, Bu Halimah Abdul Karim, dia lanya itu la Nafia. nafilil jinsi. Oh, la nafia jinsi, Pak. Ya, la nafilil jinsi itu tak malu amalu inna. Oh, ini Alhamdulillah Bu Syarifah Radiah udah hadir. Alhamdulillah. Jadi lanya itu lana filil jinsi. Dia tak malu amalu inna. Artinya dia itu fungsinya seperti inna, Bu. Inna itu apa, Oh, Bu, fungsinya? eh, menguatkan, Pak, menguatkan ya. Ya, menguatkan atau gitu. Inna itu atau gitu. Kemudian secara nahwu fungsinya adalah nasoba rofa'u. Betul? Ya, nasaba rafa'u. Oke. Ya, nasoba rofa'u. Nasoba rofa'u itu artinya ilaha menjadi isimnya la, ilahual hayul qayyum menjadi khobarnya la. Oh, oke, oke. Ya, betul ya. Ya, Pak. Jadi la ilaha illahual hayyul qayyum betul dia khobarnya Allahu, tapi berupa apa? Berupa lalil jinsi. Kemudian ilaha, ya, ya nggak apa-apa. Oh, Bu Syarifah radhiyallahu agak kurang sehat. Oh ya, baik Bu Syarifah. Alhamdulillah udah bisa hadir. Jadi di sini memang khobarnya Allahu, tapi dia berupa apa? Berupa lana filil jinsi, ilaha isimnya lah. Kalau isimnya lah, kalau dia tak malu amalu inna, berarti kedudukannya nasob. Betul, Bu Halimah? Ya, nasab, Pak. Ya, dia nasob makanya ilaha, ya kan? Ya, ya, betul. Nah, kalau kalau aslinya kan ilahu, ilahun. Hmm. Ya kan? Ilahun. Menjadi ilaha karena dinasob oleh la. Kenapa la menasobkan? Karena dia tak malu amalu inna. Oh, oke, oke, oke. Itu maksudnya. Nah, sekarang ilahwa, ilahwa, huwa itu menjadi khobarnya ilah. Khobarnya ilah sama dengan khobarnya inna. Khobarnya inna itu apa kedudukannya, Bu Halimah? Eh, nasab juga, Pak. No, Bukan, kalau khobarnya oh, inna, dia rofa. Kan nasoba oh, rofa rafa, hayul, inna, hayul. Ya. ya kan? Rafa. Maaf, Ya, maaf, maaf. lupa ya. Jadi kalau Ya, ya, inna kan fungsinya nasoba rofa'u, maka khobarnya adalah huwa. Maka Huwa. Ya, ilah huwa itu khobarnya lah, dia rofa. ya. Kemudian al-hayyu al-qayyumu. Al-hayyu itu boleh disebut khobar sani. Oh, oke. Ya, Khabar thani. betul, khobar sani. Kemudian al-qayyumu khobar salis. Oke, ada tiga lah, Pak ya. Iya, ada tiga khobar di situ. Jadi apa itu satu apa huwa, kemudian al-hayyu, kemudian al-qayyumu. Oke. Nah, jadi boleh juga ditarkib itu al-hayyu al-qayyumu dia adalah sifat dari huwa. Boleh juga begitu. Nah, kan itu soalnya huwa kan rofa posisinya. Makanya al-hayyu al-qayyumu boleh disebut khobar, khobar sani, khobar salis, atau rofa. Itu sama, kalau disebut sifat dari huwa, maka sifat itu tarkibnya mengikuti mausub, i'rabnya. Huwa Hmm, rofa, makanya al-hayu juga rofa, al-qayyumu juga rofa. Disebut khobar tetap juga bisa karena sama-sama rofa. Disebut sifat dari huwa juga boleh karena dia adalah rofa huwanya. oke. Ya jelas ya Bu Halimah? Ya, Pak.
Oke, sekarang kita akan lanjut la ta'khuduhu. La ta'khuzuhu. Ya. Ya, La juga nih Pak ya, la ta'khuzuhu. Tapi ya, tapi lanya ini la nafi ya. nafia. Ya, kemudian sinatun jadi apa, Bu? Ta'khuzuhu sinatun. Jadi, nah, fa'il Pak ya? Ya, betul. Sinatun fa'il Dari dari sinatun. ta'khudu kan? Ta'khuzu, Ya, ta'khuzu. Ya. betul. Jadi ta'khudu hunya adalah maf'ul bih, betul? Maf'ulun bih, yes. Ya, betul. Oke. Kemudian sinatun wala naumun itu atofah ya, Bu? Atof. Ya, atof. Kan sinatun wala naumun. Oke. Nah, sekarang Bu Syarifah Radiah agak kurang sehat. Sekarang ganti pindah ke Bu Syarifah Tolha. Ada Bu Syarifah Tolha? Ada Ustaz. Ya, kita lanjutkan dengan ma. Apa itu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Lah. Gimana Tadi tarkibnya? wala lahu lam harfu jar mabni ala fathi Ya, hal gaib damir oke. muttasil damir Jadi fi mahal jar kedudukan lahu apa? jar Ya, jar kedudukan lahu dia adalah jar majzum majrur, mahali Ibu rafi bilang. habar mukaddam Ya betul, dia khobar muqaddam. Maka mubtada muakhornya adalah ma sukun rafa mubtada muhar dia ma ma, betul ya, dia ma isim mubtada mausul Ustaz. muakhor. Jadi Dia dia adalah berupa apa? Ma itu isim mausul dia isim jadi mausul. mausul Silahnya mana? silah mausul isim mausul fiha ujar ini ismu Ya wa betul, fis samawati. Ya, samawati fis samawati silah mausul berupa apa? fis samawati Jawa maju Ya kan Ustaz? betul, jar Dia majrur. Jawa maju fis samawati Ya, jadi dia mafis alamatul samawati mubtada muakhor wa mafil mustuli ardi. mahalalaha i'rab ini wa alamatul Ya, jadi jadi yang dia atofah ya Bu Syarifah Tolha. yang ini Jawa majrur jadi dia mausul dia tak la mahala laha i'rab minal Oh ya, i'rab betul. Ya. jadi wama jadi al-waw harfu ataf Ya, wa ma atofahnya ke mabni mafis samawati, betul? betul Ustaz Oke, ini sekarang uh, eh, ma ada lan isim mausul juga Ustaz ma ya, dia ma itu isim mausul maktubnya ke mafis samawati, betul? betul betul Ya, oke. Jadi di Alhamdulillah. sini lahu mafis samawati wa mafil ardi jumlah mubtadaiyah berupa khobar mukodam dan mubtada Tak ada muakhor. Betul ya, muahar Bu Syarifah betul Tolha? betul betul Ustaz Ya, sekarang kita akan lanjut ke Bu Zahra Ahmad. Mang Daladi. Ya Ustaz, Ya, Mang Daladi apa itu? man itu isim istifham. Ya, Man. mandaladi. Man itu Isim istifham. Ya, betul, istifham. betul. Istifham. Kedudukannya apa? Mabni ala sukun. Ya, mabni ala sukun. Kedudukannya Depannya ada mubtada. mubtada, betul. Mubtada. Khobarnya, Alladhi ya. ya, khobarnya itu mulai dha. Daladi, Dan ladhi. daladi.
Daladi dia kan dorob madrub. Daladi, kemudian alati mausul yasfa'u indahu illa bidni. Itu adalah dia khobar. Betul, khobarnya dari daladi ya. Daladi. Jadi khobarnya berupa apa, Bu? Betul, berupa isim mausul. Ya, berupa mausul silah, betul? Ya, betul, Ustaz. Iya, betul. Oke, ini kan kalau yang selebihnya ini sudah apa itu? Ya, Mandaladi yashfa'u, yashfa'u. Nah, ini nanti apa itu kata kunci itu yang paling paling penting yashfa'u indahu illa bi'tni. Alladhi yashfa'u indahu illa bi'tni, dia adalah silah dari Sila pada alladhi man. silah dari alladhi ya. Alladhi. Betul? Silah dari alladhi. Ya. Oke, baik. Eh, kita kita akan lanjut dengan Ibu Nuriyah. Bu Nuriyah, ini soalnya panjang Bu Nuriyah Ya, ayatnya. Ustaz. Jadi kita bagi-bagi. Ya'lamu, ya'lamu apa dia? يعلم فعل مضارع Ya, dia fi'il mudhari. Jadi dia jumlah fi'liyah, جملة betul? فعل يا جملة فعلية Oke, ya'lamu ma baina aitihim wa ma khalfahum. hmm. Jadi maf'ul bih ya Ustaz Maf'ul bi. Kalau gitu ya'lamu apa domirnya? eh Hia huwa Huwa, huwa domir huwa. Domir huwa itu siapa, Bu Nur ya? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma fis sama. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Sampai wala yukhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Hmm. Itu adalah apa itu? Hmm. Dia itu ya'lamu, kemudian wala yukhituna. Yukhituna itu maktubnya kemana? Kepada Ya'lamu. Ya, kepada ya'lamu, betul. Alhamdulillah. Bismillah yukhituna dan wasya. Kemudian wasi'a kursiyuhus samawati wal ardi. Wasi'a kursiyu. Kursiyu jadi apa? Wasi'a kursiyuhu. Kursi itu jadi fa'il ya. Ya, betul. Jadi fa'il. Kemudian sampai samawati wal ardi kursiyuhus samawati wal ardi. Oke. Wala ya'uduhu hifduhuma. Ya'uduhu. Wawunya Atau atau ada sama juga tadi wala yuhituna. ya betul wala yuhituna wa huwal aliyul adim. Hmm. Ya, Wa wahwal huwal aliyul adim. kira-kira Baik, dan huwa mubtada, ada aliyul adim apa? khabar Ya, khabarani khobaroni marfu'ani. marfu'ani. Ya, Ya. baik, Bu Nur ya. Kami ini ini adalah satu ayat yang menjelaskan tentang bagaimana bisa Allah itu mendekat kepada manusia, kepada hambanya. Allah itu mengelola seluruh alam semesta. Bagaimana bisa jawabnya di ayat ini, Bu Nur ya? Ya. Maksudnya jawabnya adalah kita lihat di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi itu mengatakan ayat ini adalah ayat kursi. Inilah ayat yang disebut ayat kursi. Al-Qurtubi mengatakan pemimpin ayat-ayat yang paling besar.
Beliau katakan gitu. Ayat kursi itu pemimpin ayat-ayat seluruh Al-Quran. Ayat-ayat seluruh Al-Quran itu pemimpinnya itu adalah ayat kursi. Ayat ini turun pada malam hari, kata Imam Qurtubi. Pada malam itu juga Rasulullah memanggil Zaid untuk menulisnya. Itu di dalam tafsir disebutkan seperti itu. Kemudian diriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ani Hanifah. Dia berkata, ketika ayat kursi ini turun, semua berhala di dunia ini jatuh tersungkur. Dan mahkota yang ada di berhala itu jatuh dari kepala mereka. Insya Allah. Itu seperti itu di dalam tafsir disebutkan. At-Tirmidzi Al-Hakim menambahkan, demi zat, ini Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat ini memiliki lidah dan dua bibir yang selalu menyucikan Maharaja di sisi kaki ars. Saya ulang. At-Tirmidzi Al-Hakim menambahkan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat ini memiliki lidah dan dua bibir yang selalu menyucikan Maharaja Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi kaki ars. Oke, itu satu hadis. Hadis Maknanya, yang Ustaz, ketiga, ya, maknanya apa tuh? ya maknanya itu ayat kursi itu hidup. Ayat kursi itu menurut Rasulullah, dia itu makhluk yang hidup. Jadi dia itu apa itu? Dia memiliki lidah dan dua bibir. Maksudnya dia hidup seperti oke, bayangan kita mungkin gini, Bu Nuria. Mungkin katakanlah dia seperti malaikat seperti gitu ya. Oke. Lalu malaikat itu punya lidah dan dua bibir. Rasulullah mengatakan selalu menyucikan di sisi kaki aras, selalu menyucikan Allah yang Maha Agung. Ini spesial, Bu. Pernyataan seperti ini hanya untuk ayat kursi ini. Saya belum mendapatkan ayat lain yang dijelaskan oleh Rasulullah seperti ini penjelasannya. Jadi kalau saya membayangkan, saya membayangkan ayat kursi itu hidup ya seperti malaikat gitulah kira-kira. Dia punya dua bibir, punya lidah. Dan dia selalu mensucikan Allah yang maha besar, Allah maha agung di sisi kaki aras. Sejauh sejauh hadis itu seperti itu Bu Nuria penjelasan saya. Ya. Kemudian dari Nauf al-Bikali, dia berkata, ayat kursi disebut dalam Taurat sebagai waliyatullah, kekasih Allah. Saya ulang. Dari Nauf al-Bikali, dia berkata, ayat kursi disebut dalam Taurat sebagai waliyatullah, kekasih Allah. Dia Maknanya, ingin Ustaz? memanggil orang yang membacanya di kerajaan langit dan bumi dengan sebutan orang mulia. Saya ulang ya. Ayat kursi disebut dalam Taurat sebagai waliyatullah, kekasih Allah. Dia, ayat kursi itu, ingin memanggil orang yang membacanya di kerajaan langit dan bumi dengan sebutan orang yang mulia. Nah, ini masih ada kaitannya dengan hadis yang saya sebutkan tadi, Bu Nuria. Kan Ustaz. hadis yang sebutkan tadi itu kan dia punya dua bibir, punya lidah. Nah, hadis yang kedua ini juga begitu. Dia ingin memanggil orang yang membacanya. Masya Allah, saya membaca ini merinding. Jadi siapa membaca ayat kursi dengan penuh dia memahami. Makanya kenapa saya tadi agak lengkapi tarkibnya.
Karena dengan kita targetnya jelas mana mubtada khobar, mana jumlah fi'liyah, kita membaca ayat kursi itu dengan intonasi yang berbeda kalau kita nggak paham targetnya gitu. Nah, jadi kan targetnya sampai akhir tadi selesai. Jadi kita dengan jelas kedudukan lafat di dalam kalimat, kan itu bedanya sorof dengan nahwu. Ibu Nuriyah paham apa bedanya ilmu sorof dengan nahwu? Ya, Ustaz. Apa itu bedanya? Kalau Nahu itu menentukan baris eh, apa baris pada setiap perkataan di dalam Ya, ayat itu. Kalau kalau sorof tu perubahan em, apa tu perkataan tu daripada satu bentuk ke bentuk yang lain, wazannya. oh ya, oke, bagus ya. Ya, ya, betul seperti itu. Hmm. Mungkin kalau secara ringkas gitu ya, sorof itu mempelajari lafat sebelum dia dimasuk dalam kalimat. Ah, gitu, Bu Nur ya. Itu Okey. gampangnya penjelasan gitu. Hmm. Sorof mempelajari, Ibu bilang kan bentuk lafat tadi kan. Ya, Jadi kan itu sorof mempelajari bentuk lafat atau perubahan bentuk lafat gitu kan. ya. Sebelum dia berada di kalimat, ya kan. Kalau nahwu mempelajari kedudukan lafat dalam kalimat, nah itu bedanya. Hmm. Jadi kalau kita itu tarkib, tadi kan tarkib satu persatu kan, kita dudukkan man, mubtada, man itu apa? Man itu istifham. Man istifham itu sorob, gitu kan. Man mubtada itu adalah nahwu, nah, gitu. Jadi kedudukan man di dalam kalimat itu nahwu. Tapi kalau kita pelajari man sebagai dia sendiri sebelum masuk kalimat, itu sorob. Kira-kira gitu ya, Bu Nur ya. Ya, Ustaz. Oke, kita lanjut dengan jadi Ustaz, ya, Ustaz. Tadi yang Ustaz kata di dalam Taurat disebut uh, apa ni ayat kursi sebagai kekasih Allah. oh ya, Maknanya di Taurat se- semasa Nabi Musa ayatnya sudah ya ada. betul, ya betul. Jadi Ya. ini ada hadis riwayatnya itu adalah ayat kursi disebut dalam kitab Taurat sebagai waliyatullah, kekasih Allah. Artinya ayat kursi ini pernah ada di dalam Taurat gitu, Bu. Dan Okey. dia disebutnya sebagai waliyatullah, waliyatullah. Jadi dia itu artinya di dalam Taurat saja, di dalam Taurat sudah disebutkan sebagai kekasih Allah. Hmm. Jadi ayat kursi ini maksudnya dia tidak hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad gitu. Dia itu kanzul ars. Nah, kalau di dalam hadis lain disebutkan ayat kursi itu kanzul ars, perbendaharaan ars. Nah, maka tadi disebutkan kan, apa itu? Dia itu eh sebentar, tadi mana itu? Nah, dia itu ada di sisi kaki ares, ya kan? Ada kan? Di sisi kaki ares. Artinya dia itu Kanzul Ars itu termasuk perbendaharaan Arsun, perbendaharaan Ars. Nah, sekarang hadis ketiga. Hadis ketiga dari Abu Abdillah mengatakan, inilah ayat yang Allah turunkan dan menjadikan bagi pembacanya balasan di dunia dan di akhirat. Saya ulang, ini paling penting hadis ini. Abu Abdillah berkata, ini semua itu Bu, saya ambil dari tafsir Imam Al-Qurtubi. Bu Nuria, saya ambil Ya. ini dari tafsir Imam Al-Qurtubi. Hadis-hadis ini dari Imam Al-Qurtubi semua. Ya.
Abu Abdillah berkata, inilah ayat yang Allah turunkan dan menjadikan bagi pembacanya balasan di dunia dan di akhirat. Yang membacanya itu dapat balasan di dunia. Di dunia saja udah dapat balasan, Bu. Mm-mm. Ini luar biasa. Ini alhamdulillah itu pentingnya kita pengajian seperti ini. Jadi kan kita menjadi tahu sebenarnya bagaimana rahasia-rahasia yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Mm-mm. Balasan pahala di dunia adalah ayat ini menjadi penjaga bagi orang yang membacanya dari segala macam penyakit. Saya ulang. Balasan pahala di dunia adalah ayat ini menjadi penjaga bagi orang yang membacanya dari segala macam penyakit. Artinya, kalau ibu-ibu ingin selalu sehat dalam fi amanillah, dalam penjagaan Allah, maka perbanyak membaca ayat kursi. Jadi di dunia saja dia udah dapat balasannya. Balasannya adalah menjadi penjaga bagi orang yang membacanya dari segala macam penyakit. Nah, itu yang ketiga hadisnya. Sekarang yang keempat hadisnya lebih dahsyat lagi nih, Bu. Yang keempat hadisnya itu dari Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi itu mengatakan, dalam riwayat disebutkan bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan sendiri. Dia juga seperti orang yang berperang bersama para nabi Allah hingga gugur sebagai syahid. Jadi derajatnya naik. Saya ulang. Imam Al-Qurtubi mengatakan, dalam riwayat disebutkan bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan sendiri. Dia juga seperti orang yang berperang bersama para nabi Allah hingga gugur sebagai syahid. Masya Allah, derajatnya itu tinggi banget orang yang apa itu sering namanya itu mendawamkan, menerus terus menerus benar ya, Ya. mendawamkan membaca ayat kursi itu. Nah, ini hadis kelima. Ini pembahasan tentang ayat kursi ini luar biasa. Dan alhamdulillah kalau kita mengetahui ilmunya seperti ini, tentu kita akan sering membacanya. Diriwayatkan dari Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi kalian bersabda ketika beliau di atas mimbar. Ini sahabat Ali radhiyallahu anha ini adalah apa itu? Khulafaur Rasyidin yang keempat ya, betul Bu Nur ya? Ya, Ustaz. Ya, jadi dia mengatakan, aku mendengar Nabi kalian bersabda ketika beliau di atas mimbar. Barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya dari masuk surga kecuali hanya kematian. Saya ulang. Barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya dari masuk surga kecuali hanya kematian. Tidak ada yang konsisten terus-menerus membacanya kecuali orang yang benar-benar jujur atau orang yang suka beribadah. Tidak ada yang konsisten atau terus-menerus membacanya kecuali orang yang benar-benar jujur atau orang yang suka beribadah.
Barang siapa yang membacanya ketika dia membaringkan tubuhnya di tempat pembaringan, maka pasti Allah mengamankan dirinya, tetangganya, tetangga-tetangganya, dan rumah-rumah sekitarnya. Saya ulang. Barang siapa yang membacanya ketika dia membaringkan tubuhnya di tempat pembaringan, maka pasti Allah mengamankan dirinya, tetangganya, tetangga-tetangganya, dan rumah-rumah sekitarnya. Allahu Akbar. Itu adalah hadis kelima. Nah, ini ada hadis lagi, satu lagi, Bu Nur ya. Hadis yang keenam. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Allah berfirman kepada Musa, "Hai Musa, barang siapa yang baca ayat kursi di setiap selesai sholat, niscaya aku memberinya pahala para nabi." Masya Allah. Allahu Akbar. Maksudnya hadis itu adalah Allah pasti memberinya pahala amalan para nabi. Pahala amalan para nabi. Maksudnya pahala apa itu amal solehnya para nabi. Dan bukan pahala kenabian. Karena kan kalau pahala kenabian tidak diberikan kecuali kepada para nabi. Tapi Ya, amalan para nabi, Bu Nur ya, dia bisa mencapainya. ya, Amalan para nabi itu dia bisa mencapainya. Sama dengan apa itu hadis, sama dengan hadis yang di dalam Qurtubi juga, di dalam Imam Qurtubi juga, di dalam Imam Qurtubi itu kalau nggak salah ada, oh ini bab 4. Oh, ada hadis. Bentar, hadisnya di mana ya? Oh, ya, ini apa itu? Itu disebutkan bahwa hadisnya dari Kholaf Rasulullah bersabda. Ini saya bacakan ini jadi hadis hadis ketujuh ya, Bu Nur ya. ya, yang ketujuh, Ustaz. Hadis ketujuh itu mengatakan begini, siapa saja yang membaca siapa saja yang membaca sepertiga Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, kalau ini Al-Quran, Bu Nur ya. Ya, Kalau tadi kan ayat kursi, ya kan? ya, Artinya, tapi ini nanti jatuhnya sama dengan amal kenabian. Siapa saja yang baca sepertiga Al-Quran dan mengamalkannya, maka berarti dia telah mengambil sepertiga kenabian. ini Siapa saja, maksudnya ayat ya? kursi kan? Sepertiga Al-Qurannya ayat kursi sendiri. Ya, betul. Kalau ini adalah Al-Quran. Jadi kan siapa saja yang baca sepertiga Al-Quran, sepertiga Al-Quran itu kira-kira 10 juz ya. Ya Ya, kan, Bu? iya betul. Kemudian dia mengamalkannya. Sepertiga itu dia mengamalkannya. Dia mengamalkan sepertiga itu, 10 juz itu. Maka berarti dia telah mengambil sepertiga kenabian. Allahu Akbar. Artinya ini amalan kenabian, bukan dia menjadi nabi gitu kan. Jadi dia itu dapat derajat sepertiga amalan kenabian. Saya lanjutkan, siapa saja yang membaca setengah Al-Quran dan mengamalkannya, maka berarti dia telah mengambil setengah kenabian. Jelas, Bu Nur ya? Ya,
Kemudian, siapa saja yang membaca seluruh Al-Quran dan mengamalkannya, berarti dia telah mengambil seluruh kenabian. Masya Allah. Masya Allah. Ini adalah tafsir Al-Qurtubi. Jadi, maksud saya ingin mengatakan peluang kita untuk mencapai derajat amalan kenabian itu ada melalui Al-Quran seperti itu. Kalau melalui membaca ayat kursi, nah, itu yang paling ringan ya, ringan. Kan Ya, itu kan hanya satu ayat kursi yang kita udah tarkib tadi kan. ya, Jadi dan Allah berfirman kepada Musa. Jadi memang ini Bu, apa itu? Saya juga tidak begitu paham persis bagaimana caranya Nabi Musa ini bisa diketahui. Jadi kisahnya itu hadis yang seperti ini itu pasti dari Rasulullah, nggak mungkin dari sahabat, nggak mungkin dari yang lain. Yang tahu keadaan nabi-nabi dahulu itu kan Nabi Muhammad kan, dan melalui itu pun melalui malaikat Jibril kan. ya, wahyu. Pastinya seperti itu. Jadi nanti itu ada pelajaran apa itu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tahu apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Ibrahim. Tahu apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa kan dia berbicara langsung ya kan. Ya, Apa itu kalamullah ya kan. Kalau Ibrahim, Nabi Ibrahim kan Khalilullah. Kalau Nabi Musa kan kalamullah. Jadi Allah berfirman pada Musa, Hai Musa, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai sholat, niscaya aku memberinya pahala para nabi. Maksudnya adalah pahala amalan para nabi, tapi bukan pahala kenabian gitu. Baik, itu adalah hadis-hadis tentang keutamaan apa itu ayat kursi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda, Surah Al-Baqarah di dalamnya terdapat sebuah ayat, yaitu penghulu semua Al-Quran. Saya ulang, Surah Al-Baqarah di dalamnya terdapat sebuah ayat, yaitu penghulu semua ayat Al-Quran. Tidak sekali-sekali ia dibaca di dalam sebuah rumah yang ada setannya, kata Rasulullah. Melainkan setan itu pasti keluar darinya. Ayat itu adalah ayat kursi. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Masih di dalam tafsir Ibnu Katsir, itu Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, segala sesuatu itu ada puncaknya, dan puncak Al-Quran itu adalah surah Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat penghulu semua ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Saya ulang, Rasulullah bersabda, segala sesuatu itu ada puncaknya, dan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Di dalamnya terdapat sebuah ayat penghulu semua ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi. Itu adalah hadis yang dicantumkan di Ibnu Katsir. Sekarang mari kita lihat kenapa ayat kursi itu hebat banget. Karena Ibu, kalau kita memahami nanti di dalam ayat kursi ini memang sangat-sangat luar biasa. Ketika kalau kita membaca, lalu kita merenungkan maknanya, itu hati kita itu beda kalau kita membaca ayat lain. Pertama, ini kan di dalam tafsir Al-Qurtubi lagi, ini kan beliau mengatakan, ayat kursi yang mengandung ketauhidan dan sifat-sifat Allah yang tinggi ini terdiri dari 50 lafat. Ayat kursi itu terdiri dari 50 lafat. Dan setiap lafadznya mengandung 50 berkah.
Masya Allah, Allahu Akbar. Ini rahasianya kenapa kenapa apa itu pahalanya tinggi sekali. Ustaz ulang boleh Ustaz? Ya, oke, baik. Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat kursi itu mengandung ketauhidan dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ayat kursi ini terdiri dari 50 lafaz dan setiap lafaz mengandung 50 berkah. Per lafadznya mengandung 50 berkah. Maka kalau tadi dikatakan bahwa apa itu siapa yang membacanya setiap selesai sholat, maka pahalanya sangat tinggi. Karena dia membentuk kesadaran. Ayat kursi itu beda Bu dengan yang lain. Karena ini ayat kursi ini ayat menjelaskan tentang Allah saja. Ayat kursi itu Allah menyatakan dirinya secara apa itu, secara luar biasa gitu. Saya susah mengatakannya secara apa. Sekarang kita bahas. Di situ kan tadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, di situ Bu, kita ketemu dengan huwal hayyul qayyum. Hayyul qayyum itu tadi apa khobarnya la. La ilaha illa huwal hayyul qayyum khobarnya Allahu. La ilaha illa huwal hayyul qayyum sebagai khobarnya Allahu, maka dia menerangkan, menjelaskan mubtada. Betul Bu Nur ya? Ya, Ya, jadi dia mubtadanya Allah, ya kan? ya. Jadi kata Imam Qurtubi, Al-Hayyu adalah salah satu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang paling baik, yang dengannya dia menamakan zatnya. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah Ismullah Al-A'zam. Allah. Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling besar. Al-Hayyu Al-Qayyumu. Jadi Nabi Isa bin Maryam pada saat dia itu diminta untuk menghidupkan orang yang sudah mati, Nabi Isa itu berdoa dengan Al-Hayyul Al-Qayyum ini, Bu. Ini di dalam tafsir disebutkan seperti itu. Nabi Isa bin Maryam pada saat dia diminta umatnya untuk menghidupkan orang yang sudah mati, dia berdoa dengan Al-Hayyul Qayyum. Makanya disebut salah satu Ismullah Al-A'zam, paling besar. Asif bin Barkia itu ini, apa itu orang yang alim, orang yang mukmin, orang yang ma'rifat pada zaman Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman menawarkan siapa di antara kalian yang bisa memindahkan kerajaan Lukis. Bilqis, itu kan, maka ada dua yang menjawab, satu jin. Jin itu, eh, ya kan, nanti sebelum Anda itu berdiri dari duduknya, Sulaiman itu sudah pindah. Kemudian ada lagi yang dia kan kayak lelang gitu. Kayak lelang siapa yang paling cepat. Akhirnya namanya adalah Asif. Asif bin Barkia disebutkan di dalam tafsir Qutubi. Asif bin Barkia itu orang yang beriman, orang yang makrifat. Saat akan memindahkan singgasana Ratu Bilqis, dia berdoa dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi Nabi Isa juga doa itu, kemudian apa itu Asif bin Barkia itu doa itu.
Apa sebenarnya makna? Nah, di sini ada penjelasan. Makna Al-Hayyu adalah yang maha hidup, yang tidak mati, yang kekal, yang mengatur segala perkara dan menentukan segala sesuatu. Maknanya panjang, Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu, makna Al-Hayyu adalah yang maha hidup, yang tidak mati, yang kekal, yang mengatur segala perkara dan menentukan segala sesuatu sesuai dengan perbuatannya. Dan hanya dialah yang maha tahu dan tidak ada yang samar sedikit pun baginya. Hanya dialah yang maha tahu dan tidak ada yang samar sedikit pun baginya. Jadi kalau Ibnu Abbas mengatakan maknanya Al-Hayyu itu adalah yang tidak berubah dan tidak hilang. Itu Al-Hayyu. Sedangkan Al-Qayyum berasal dari koma. Maksudnya yang mengatur semua yang dia ciptakan. Al-Qayyum berasal dari lafadz koma. Koma itu fi'il apa Bu Nur ya? Mati, Ustaz. Fi'il madi. Jadi koma yakumu. Al-Qayyum itu dari koma. Maksudnya yang mengatur semua yang dia ciptakan. Maknanya ialah yang mengawasi segala apa yang diperbuat setiap jiwa hingga dia membalasnya. Juga maknanya adalah yang tidak ada permulaan baginya. Ini azali. Jadi Al-Hayyu Al-Qayyum ini adalah Ismul A'dham. Ismul A'dham itu isim ya apa itu nama-nama yang paling besar. Ibu, kalau punya masalah yang sangat apa itu sangat sangat mendesak ya punya kebutuhan yang sangat mendesak atau punya merasakan sesuatu yang sangat menyedihkan atau sangat menyulitkan atau sangat merepotkan gitu atau ada keinginan atau kebutuhan atau apa yang sangat menurut ibu itu adalah sangat penting maka sarannya adalah di dalam doa itu tolong diawali ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Itu karena ada yang mengatakan itu adalah Ismul A'zam. Sekarang lafadz sinatun. Lafadz sinatun itu adalah anuas. Sinatun itu anuas. Anuas itu apa? Anuas itu rasa kantuk di mata, di pelupuk mata. Itu anuas. Rasa kantuk di pelupuk mata. Jika jika mata itu apa itu terserang rasa kantuk, itu namanya anuas. Eh, kemudian kalau rasa kantuk itu Bu Nur ya udah nyampe ke hati, baru disebut anaum. Oh, oke. Gitu, tahapnya begitu. Jadi ketika kita itu menguap, ya kan, mata kita berat, ya kan? Itu namanya masih anuas gitu. Kemudian jari sinatun, apa sinatun itu dari anuas. Anuas itu rasa di pelupuk mata ini, ya kan berat mata itu karena udah berapa jam nggak tidur. Mengatur. Maka kalau itu berapa itu mengantuk, kemudian rasa rasa di pelupuk mata itu merembet ke hati. Itu baru disebut an-naum. Nah, Allah itu la sinatu wala naum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Ya kan? Hmm. Allah itu tidak mengambil, tidak merasa sinatu, Untuk. tidak merasa naum. Jadinya beda dengan kita.
Kalau saya tanya, Bu Nuria, manusia itu hidup atau apa? Bisakah manusia disebut hidup? Ya, Bisa? ya, Menurut saya nggak bisa, Bu. ya. Sebab manusia itu bukan hidup, tapi dia dihidupkan. Oh Betul? ya, Ya kan? Benar kan? ya, Jadi nggak bisa dia hidup. Kalau hidup itu hidup berdiri sendiri, ya kan? ya, Atas kehendaknya sendiri gitu. Sama dengan itu namanya hidup, rahasianya di nafas. Betul, Bu Nur ya? iya Ustaz. Ketika Bu Nuriyah itu tidur, siapa yang menggerakkan nafas? Allah. Itu dia. Jadi kan Bu Nuriyah tidak menggerakkan. Bagaimana bisa dibilang hidup? Bu Nuriyah itu dihidupkan. Iya, Nafas digerakkan nafasnya. Cuma mm-mm. orang nggak mau menyusun kalimat yang panjang begitu. Dibilang dia hidup gitu aja. Ya, Ya kan? Hakikatnya gitu. Tapi kalau Allah, ya Allah itu hidup. Itu sebenarnya hidup. Gitu kan. Karena dia lasinatu wala naum. Dia nggak ada anuas, nggak ada rasa kantuk di mata. Kemudian ada lagi yang mengatakan mata yang diserang kantuk, maka pandangan matanya menjadi kabur, remang-remang, menjadi blur. belah. Benar kan? Kemudian ada yang menjelaskan bahwa asinah, anuas adalah rasa berat di kepala. Kalau anuas itu rasa kantuk di mata. Kalau anaum adalah rasa lelap di hati. Jadi ada tiga, Bu. Ketika dia itu sinatur. Makanya di sini Allah menyatakan la ta'khuduhu sinatun. Nah, itu Mm-mm. asinah di situ maknanya adalah rasa berat di kepala. Orang yang ngantuk itu pertamanya itu berat di kepala. Kemudian nuas, itu kan rasa kantuk di mata, kan? Kepala berat dulu, kemudian mata, kemudian yang ketiga naum. Ah, itu udah hatinya udah hilang itu. Udah nggak ada kesadaran. Jadi apa itu? Itulah tentang makna yang paling hebat di dalam ayat ini adalah hayal hayu al qayyum la ta'khuduhu sinatun wala naumun. Jadi bagaimana ibu nggak akan bisa membayangkan bahwa ada zat yang 13 miliar tahun tidak ngantuk sedikit pun. Mm-mm. Bagaimana Bu Nuriyah bisa membayangkan begitu? Ya, tak boleh dibayangkan Ustaz. Jadi banyak sebenarnya kenyataan hakikat itu yang akal kita nggak sanggup, Bu Nuriyah. Maka karena nggak sanggup, maka Allah meringkas di dalam sholat diawali dengan Allahu Akbar. Mm. Apapun yang kita bahas yang nggak masuk di akal kita, maka kita ucapkan Allahu Akbar. Karena di balik Allahu Akbar, itu ada yang seperti kayak kita bahas ini. Itu di balik Allahu Akbar, ya kan? Ya, Kemudian ada hadis yang menjelaskan tentang kaitannya dengan Nabi Musa lagi ini, Bu Nur ya. Dari Abu Hurairah, eh, Abu Hurairah mengatakan, meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah menceritakan tentang Nabi Musa di atas mimbar. Ini sama dengan Ali tadi itu. mm, Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah menceritakan tentang Nabi Musa di atas mimbar. mm, Kemudian Rasulullah bersabda, muncul dalam benak Musa pertanyaan, muncul dalam benak Musa pertanyaan, apakah Allah itu tidur? Ini masih di dalam benaknya Nabi Musa. Allah tahu kan apa yang di benaknya Nabi Musa itu Allah tahu. ya,
Kemudian dia dalam benaknya Nabi Musa itu pertanyaan, apakah Allah itu tidur? Nah, gitu. Maka lalu kata Rasulullah, maka Allah mengirim seorang malaikat untuk menemui Musa. Malaikat itu membuat Musa tidak tidur 3 kali. Kemudian malaikat itu memberikan kepada Musa 2 botol dan memerintahnya agar memegang kedua botol tersebut dengan kedua tangannya. Tak lama kemudian dia tertidur dan hampir saja kedua tangannya bersentuhan. Dia teringat, lalu tiba-tiba dia terbangun dan menjauhkan salah satu dari kedua botol tersebut. Jadi kedua tangannya itu sudah mau beradu. Lalu dia sadar, dia jauhkan kanan kiri. Setelah itu, dia kembali tertidur lagi dan kali ini kedua tangannya sudah lemas. Maka kedua botol tersebut jatuh dan pecah. Ini kata Rasulullah. Allah memberikan sebuah contoh bahwa seandainya Allah tidur, niscaya dia tidak dapat memegang langit dan bumi. Kata Rasulullah begitu. Allah memberikan sebuah contoh bahwa seandainya Allah tidur, niscaya dia tidak dapat memegang langit dan bumi. Jadi, artinya apa, Bu? Apa maksudnya, Bu Nur ya? Oh, tak dapat apa, memegang, tak dapat mengendalikan dunia. Betul. Artinya, Bu Nur ya, kalau Allah itu ngantuk, maka itu hancur semua itu, langit itu. Galaksi-galaksi itu, bintang-bintang dan semua. Artinya apa? Artinya kalau kita memahami ayat kursi ini adalah Allah itu sejak 13 miliar yang lalu, miliar tahun yang lalu, selalu memegang alam semesta ini. Itu artinya. Itu makanya ini substansinya di situ, Bu Nur ya. Jadi kalau kita baca ayat kursi, kenapa manfaatnya, pahalanya itu sangat besar? Karena rahasianya itu di situ. Dan itu baru kita mengungkapnya setelah Rasulullah menyampaikan hadisnya. Betul kan? Ya. Jadi artinya tafsir ini ya tafsir dari Rasulullah. Jadi kita itu sekarang dapat bayangan betapa Allah tuh memegang matahari, bulan, bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, galaksi yang jumlahnya itu adalah miliaran galaksi. Lalu kan bumi kita, lalu angin, lalu kan ada atmosfer, lalu ada magnet, lalu ada semuanya. Itu semua kita kalau hitung satu persatu itu nggak cukup. Berjilid-jilid buku nggak cukup menyebutkan jenis-jenis makhluk Allah itu. Dan itu semua oleh Allah dipegang. Yumsikuhunna. Benar. Benar kan, Bu Nur ya? Ya. Jadi kalau kita baca ayat kursi itu baca juga tafsirnya yang seperti ini. Itu maksudnya. Jadi kalau kita baca seperti ini, jadi kita itu melihat Allah itu, oh sangat-sangat dahsyat. Akal kita itu nggak nyampe. Kita itu kan manusia hidup, itu nggak bisa membayangkan ada manusia yang misalnya seminggu nggak tidur. Apakah ada itu? Adakah benar ya? Ada. Ada ya. Katakanlah Ada. sekarang seminggu orang nggak tidur, sebulan. Ada orang yang ada Setahun. penyakit, Ustaz, tak dapat tidur. Itu dia. Jadi maksud saya nggak terbayangkan makhluk. Nah, tapi Allah menyatakan di ayat kursi itu, begitu dia sejak menciptakan 13 miliar tahun yang lalu, dia selalu memegang itu. Ini hadisnya mengatakan begitu. Ya kan? Ya. Allah memberikan sebuah contoh bahwa seandainya Allah tidur, niscaya dia tidak dapat memegang langit dan bumi.
Ya. Artinya setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya Allah itu selalu memegang itu. Itu rahasia terbesar di ayat kursi ini. Maka pahalanya luar biasa. Jadi maksud saya, kalau kita membaca ayat kursi tanpa penafsiran dan hadis dari Rasulullah ini, mungkin kita baca ayat kursi biasa saja. Nah, setelah kita memahami seperti ini, itu setiap kita membaca ayat kursi akan memberi kesadaran yang sangat-sangat penting di dalam diri kita. Bahwa Allah itu sangat-sangat luar biasa. Dan itu tak terbayangkan di akal kita. Maka dari itu Allah ngajarinya itu adalah kita Allahu Akbar. Udah, itu Ah, sudah maksimal tuh. Nah, Ismul A'dham yang paling agung ini ada di 3 surah dan 3 ayat. Pertama, di surah Al-Baqarah 255. 255. Yang kedua, itu ada di surat Ali Imran ayat 2. Surah Ali Imran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama, Bu. ya. Yang ketiga di surat Toha. Di surat Toha itu surat ke-20 ayatnya 111. Ada Buka Maria, Buka Maria, Bu Iman. Ada Bu Iman? Ada Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Surat Toha itu surat ke-20 ayatnya 111. Okey, saya buka musafir Ustaz. Tolong dibuka. Bismillah. Surah yang ke-20, Ya, ayat surat 20 11. ayat 111. Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina. Kalau orang putih cakap 111 Ustaz. Ya, wa anatil wujuhu ya. Betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa qad khaba man hamala zulma. Sadaqallah. Sadaqallahul adzim. Wa anatil wujuhu. Wa anatil wujuhu. Wujuhu jadi apa, Bu Iman? Wujuh. Jadi wujuh wa anatil wujuh. Apa itu fa'il? Iya, betul. Fa'il. Lil hayyil qayyum jadi apa? Lil harfu jar hayy majrur kerana li. Ya. Al Dia qayyum jadi na'at man'ut. naat. Ya, betul. Wa anatil wujuhu dan wa anatil tunduk wujuh semua wajah lil hayyil qayyum. Nah, di sini anunya apa itu ismul a'dhamnya kepada hayy qayyum, kepada Tuhan yang hidup selalu senantiasa mengurus makhluknya, betul? Betul. Wa qad khoba man hamala dzulma. Wa qad khoba dan sungguh apa dia? Rugi, betul? Betul. Man, wa qad khoba, wa qad khoba man, wa qad khoba man. Jadi man jadi apa, Bu? Maf'ulun bih. Maf'ul bi ya. Wa qad khoba man hamala. Qad hamba. Oh, rugi. Fa'il lah Ustaz. Iya, maksud saya Fa'il. gitu. Khoba. Ya, Jadi dia itu, astagfirullah. ya dia fa'il dari khoba kan? Khoba, betul-betul. Wakot khoba man hamala dzulma. Dan sungguh rugi siapa yang matinya membawa kedaliman. Bisa. Sekarang saya ingin melanjutkan tentang Ismul A'dham ini. Menurut jadi Dr. Sulaiman Al-Ashqor itu menulis buku tentang Asmaul Husna. Nah, beliau itu sangat pakarnya di bidang Asmaul Husna.
Menurut Dr. Sulaiman itu, Al-Hayyu adalah salah satu sekian banyak sifat yang artinya ada dan hidup. Baginya tidak ada kematian sebelum dan kematian sesudahnya. Namun bagi makhluk, semua yang hidup akan mengalami kematian atau ketiadaan, baik sebelum maupun sesudah kehidupan. Beda banget. Sedangkan Al-Qayyum berarti yang selalu mengelola dan tidak pernah alpa. Itu makna dari Al-Qayyum menurut Dr. Sulaiman. Al-Qayyum dari akar kata qiyam yang bermakna superlatif adalah maknanya mengelola. Al-Qayyum berarti Allah mengurus dirinya sendiri dan mengurusi semua makhluknya. Allah tidak membutuhkan makhluknya, tapi makhluk yang sangat membutuhkan Allah. Itu penjelasan dia tentang Al-Hayyu, Al-Qayyumu. Tadi Bu Iman sudah, tadi Bu Zahara udah belum ya? Tadi Bu Bu Zahara ya belum kan Bu Zahara ya? Ada Bu Zahara? Sudah tadi. Bu Zara sudah. Semua sudah, Ustaz. Sudah ya, Bu Zahara sudah ya? Sudah. Sudah Oh ya, tapi belum membaca ayat kan? belum Ustaz? Ya, tadi tarkib kan? Ya. Oke, sekarang baca ayat surat Ad-Dariyat. Azaniyat. Ad-Dariyat itu surat ke-51. Ya, ayat berapa Ustaz? Ayat 57, 58. 57 dan 8. Okey, Pak Ya. Ustaz. Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Sadaqallahul adzim. Ma uridu. Ma-nya ma apa, Bu? Ma tu ma itu isim mausul Ustaz. Ya, manafi kayaknya ya. Ma nafi. Ya, manafi. Uridu jumlah fi'liyah, fi'il. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Domirnya, Dhamir dia adalah ana. ya, domirnya ana. Minhum jadi, Min adalah huruf jar. ya, Hukum adalah majrur bi min. ya, dia bisa khal. Mirrizekin, mirrizekin. Min pun huruf jar, rizkin adalah majrur pada min. Oke, ya, betul. Kemudian wama, wawunya atofa, betul? Ya, ma. Wa tu adalah ataf Ustaz. Ya, ma atofnya ke maktub ke mauridu sebelumnya, betul? Ya, betul. Nah, ayat imuni itu dia kan masdar muawal, betul bicara? Ya, Ustaz. Ya, masdar muawal. Jadi berarti dia itu ini yang dinamakan tadi membedakan kalau Allah itu hidup mengurus dirinya sendiri dan mengurus makhluknya. Ya, Kalau kita manusia itu kita dihidupkan dan diurus oleh Allah. Betul? betul Ustaz. Makanya ini yang menyatakan kalau tadi itu Al-Hayyu Al-Qayyum itu adalah Allah hidup mengurus dirinya sendiri dan mengurus makhluknya. Sedangkan kalau manusia kita dan Allah di dalam itu nggak membutuhkan makhluknya, tapi makhluk yang sangat membutuhkan Allah. Apa dalilnya? Dalilnya ayat yang Ibu Zahra baca itu. Ibu Zahra amat baca. Mauridu minhum min rizkin. Saya nggak memerlukan. Saya nggak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Minhum. Kemudian wama uridu ayat oimuni dan kan saya juga nggak mengharap kalian memberi makan, ya kan benar kan bicara?
Ya benar, Ini benar Ustaz. maksudnya kalau Allah itu Al Hayyu Al Qayyum, dia hidup dari dirinya sendiri. Bahkan dia mengurus makhluknya. Kalau manusia, dia dihidupkan membutuhkan Allah. Kalau Allah nggak butuh kita. Yang butuh kita itu adalah kita. Yang butuh Allah itu adalah kita. Nah, Ini ini jadi kalau kita itu membaca tafsir ayat kursi seperti itu, maka kita paham kenapa ayat kursi itu menjadi sangat apa itu sangat agung, sangat mulia dan sangat besar pahalanya ketika membacanya itu. Jadi di situ Allah tidak butuh untuk diberikan apa-apa menurut tafsir Al-Qurtubi. Karena Allah sendiri yang maha memberikan dan Allah yang maha pemberi rezeki. Allah itu hanya menghendaki bahwa manusia itu liak budun adalah liak budun itu maknanya apa Bu Zara? untuk disembah. Iya, untuk disembah. Sebenarnya makna yang arti yang paling dekat dan paling tepat itu ketaatan. Maka sebenarnya illa liya'budu, Allah itu membutuhkan ketaatan penuh kepadanya. Karena demikian sempurnanya kehidupan dan kepengurusan Allah, maka pada ayat kursi disebutkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak seyogianya Allah tidur. Dia menaikkan dan menurunkan ukuran. Kepadanya diangkat amal siang sebelum malam dan amalan malam sebelum siang. Tabirnya adalah cahaya. Tabirnya adalah cahaya yang jika dia membukanya, niscaya cahaya wajahnya akan membakar sejauh pandangannya kepada makhluknya. Ini di tafsir Al-Qurtubi itu sebutkan kehidupan Tuhan yang Maha Esa adalah kehidupan hakiki, bukan kehidupan yang diberi oleh zat yang lain. Tidak seperti makhluk yang kehidupannya diberi oleh Sang Pencipta. Kehidupan Tuhan sama sekali berbeda. Kehidupan yang azali, kehidupan yang abadi. Azali tidak ada awal, abadi tidak ada akhir. Kehidupan Allah terlepas dari pembebasan waktu. Tidak seperti kehidupan makhluk yang dibatasi oleh permulaan, yaitu kelahiran dan kematian. Dalam hal ini, kehidupan Allah berarti tidak sama dengan kehidupan makhluknya. Lafat al-hayyu dan al-qayyumu adalah lafat yang berdiri sendiri. Sementara kalau makhluk, Bu Zahara Ahmad itu yuhyi wa yumit. Apa Bu artinya? Hidup dengan Bukan, yuhyi, dihidupkan kan pakai dihidupkan. matsuhul kan? Ya Ustaz, Yuhyi dihidupkan. Ya, dia kalau kalau Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum, pantas itu. Karena dia Allah Dihidupkan hidup sendiri, dimatikan. dia itu apa itu mengurus makhluknya. Kalau kita itu yuhyiyu, ya kan? Ya Ustaz. Yuhyiyu apa yuhyayu, Bu? Wayumitu, dari kita itu dihidupkan dan dimatikan. Saya sebenarnya menyiapkan ini sampai kepada syafaat, tapi waktunya udah nggak cukup. Jadi kita akan membahas apa itu syafaat pada ayat kursi itu insya Allah minggu depan. Jadi sampai di sini tentang ayat kursi ini kita baru sampai kepada
baru sampai kepada eh, Allah kehidupan yang hakiki. Al-Hayyul Qayyum. Kita belum sampai kepada Mangdaladi Yasfa'u ya Bu. Ya Ustaz. Mangdaladi Yasfa'u kita akan bahas minggu depan karena ini agak lebih panjang bahasanya tentang syafaat. Saya sudah mengirimkan Bu Iman yang Ibu Iman pesan. Alhamdulillah Ustaz. Ya, jadi itu baru Jazakumullahu yang khairan tahun Ustaz. ya, itu ya baru yang tahun 2025 ya Bu Iman. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa diterima, bisa dibuka. Saya belum sempat lagi Ustaz lah. Tadi lagi sibuk urusan Oh ibu iya, tadi. betul nggak apa-apa. Tapi InsyaAllah nanti maksud saya baca. Oke, maksud saya mudah-mudahan apa itu ada manfaatnya itu saya kirimkan. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Oke, alhamdulillah. Jadi kita saya masih punya hutang yang tahun 2026 ya, Bu. Tak apa Ustaz. Take your time Ustaz. Bila Ustaz free, Ustaz buat. Tak free, tak Iya, apa. saya itu maksudnya merapikan yang salah ketik itu, maklum pada Hmm. tangan saya itu nggak seterampil. Oke, jadi sekarang kita saatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Minta maaf salah silap Sama-sama. kami Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.